Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini kita bertemu lagi ya bersama Ibu. Ya, ini di kelas 10 IPS 5 ya. Ya, baik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Amin. Udah selesai ya berdoanya. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Rifani hadir? Hadir. Okta hadir? Hadir. Abdul Qadir? Hadir. Hasan? Hadir. Dava? Hadir. Baik, hadir semua ya. Ada yang udah belajar tentang materi kita hari ini? Oh, maaf, sorry. Ada yang udah tahu materi kita untuk hari ini? Iya, benar, tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu ada apa aja sih? Ya, baik Ibu jelaskan ya. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi. Nah, di pembagian ilmu ekonomi itu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu ada aspek ekonomi mikro dan makro, peranan ekonomi mikro, dan pelaku ekonomi mikro. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro merupakan ekonomi yang dalam ruang lingkup yang kecil, yang dimana merupakan penjelasan dari variabel ekonomi yang lebih kecil seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Tapi ekonomi mikro ini sering disebut juga sebagai teori harga atau price theory. Nah, teori harga ini membahas terutama tentang aliran barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Nah, aliran faktor produksi dari rumah tangga ke perusahaan, komposisi dari aliran-aliran tersebut, dan bagaimana terciptanya harga. Lalu ada ekonomi makro. Untuk ekonomi makro itu berarti dalam ruang lingkup besar ya. Nah, kata makro berasal dari kata makros, yang dimana bahwa teori ini menganalisis kegiatan perekonomian yang secara keseluruhan. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonominya yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Misalnya itu seperti menganalisis mengenai kegiatan pembeli atau konsumen. Selanjutnya menganalisis tingkah laku produsen. Yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen, tetapi kegiatan seluruh produsen dalam perekonomiannya. Sebelum Ibu lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, lalu kita masuk ke materi aspek ekonomi mikro, yang dimana ekonomi mikro menerangkan beberapa aspek tentang perilaku pelaku ekonomi individual dan bagaimana mereka berinteraksi. Nah, aspek-aspek tersebut diantaranya ada interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen, dan yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi. Nah, Ibu akan menjelaskan itu satu persatu ya. Yang pertama ada interaksi di pasar barang. Nah, aspek pertama ini mengenai mekanisme interaksi di pasar barang. Misalnya ada pasar barang-barang industri dan pasar kain. Nah, di samping itu pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran suatu barang melalui interaksi antara penjual dan pembeli.
Nah, pasar juga akan menentukan harga keseimbangan ya. Nah, untuk menjelaskan suatu pasar berfungsi dan beroperasi, teori ekonomi mikro hanya menerangkan tentang interaksi di antara penjual dan pembeli di suatu pasar barang. Nah, yang kedua ada tingkah laku penjual, produsen, dan pembeli konsumen. Nah, aspek ini menganalisis tentang tingkah laku pembeli dan penjual dalam pasar. Nah, di mana untuk menganalisis perilaku penjual dan pembeli ini, teori ekonomi mikro menggunakan beberapa asumsi atau pemisalan. Nah, pemisalan yang pertama itu terdapat para penjual dan pembeli menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional. Yang kedua, para pembeli berusaha memaksimalkan kepuasannya. Dan yang ketiga, para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dari pemisalan-pemisalan tersebut, ekonomi mikro dapat menunjukkan yang pertama, bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan atau uangnya untuk membeli berbagai jenis barang. Dan yang kedua, bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Nah, yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi. Nah, aspek penting yang dianalisis dalam ekonomi mikro ini interaksi penjual dan pembeli di pasar faktor produksi. Seperti adanya peran rumah tangga, konsumen dalam perekonomian adalah sebagai pemilik faktor produksi yang berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Sehingga mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Nah, sebaliknya, produsen membutuhkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasanya. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi pembeli faktor-faktor produksi tersebut. Nah, lalu interaksi antara pembeli dan penjual faktor produksi di berbagai pasar seperti modal, pasar, tenaga kerja akan menentukan harga. Nah, suatu faktor produksi dan beberapa banyaknya jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Sehingga analisis mikro ini salah satu aspek penting dari analisis ekonomi mikro. Nah, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kalian melihat dulu ya video pembahasan yang telah Ibu berikan tersebut. Halo semuanya, kita lanjut pembahasannya ya, mengenai masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Oh iya guys, sebelum kamu lanjut untuk menonton, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro yang pertama adalah apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi. Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut, sejumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi, sehingga jumlah dapat ditentukan berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk makanan, berapa untuk obat-obatan, berapa untuk mesin-mesin industri. Jadi, jika kita ingin memproduksi lebih banyak makanan, sumber daya untuk memproduksi obat-obatan akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Masalah pokok ekonomi modern yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya.
Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan adalah teknologi padat modal, maka yang menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modal. Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang sudah ada agar berhasil guna dan berdaya guna. Hal yang berkaitan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan lancar dengan baik dan menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah pokok ekonomi modern yang ketiga adalah untuk siapa diproduksi. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusiannya, apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat. Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi tergantung pada persaingan. Jadi, distribusi tergantung pada mekanisme pasar, sedangkan pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Baik, kalian sudah selesai menyimak video yang Ibu berikan? Sudah? Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya materinya. Nah, selanjutnya ada aspek ekonomi makro, yang dimana fokus pembahasan ekonomi makro ini terdapat bagaimana perilaku para pelaku ekonomi dalam konteks yang agregat atau keseluruhan. Nah, yang pertama itu ada aspek penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Aspek ini membahas tentang penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dalam hal ini ada ahli ekonomi yaitu Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Nah, komponen-komponen pengeluaran agregat tersebut berasal dari pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga konsumen, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, serta selisih antara ekspor dan impor barang. Nah, dalam analisis ekonomi makro ini akan memperhatikan pengaruh perubahan harga-harga dan perubahan penawaran terhadap pengeluaran agregat. Yang kedua ada langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Nah, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan adalah menaikkan taraf pajak dengan meningkatkan tapi akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan perekonomian dunia. Nah, dewasa ini di negara pun yang dapat berdiri sendiri dalam upaya lebih menyejahterakan rakyatnya, karena itulah kerjasama ekonomi internasional, terutama perdagangan antar negara. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kerjasama tersebut akan menguntungkan? Nah, kalau dilihat secara ekonomis, keuntungan atau kerugian sebagai dampak kerjasama internasional terdeteksi melalui analisis neraca pembayaran atau dengan nilai tukar mata uang. Sebelumnya apa ada pertanyaan? Oh, belum ya. Kalau begitu, Ibu lanjutkan materi kita. Nah, selanjutnya peranan ekonomi mikro, di mana pada dasarnya teori-teori ekonomi dapat digunakan sebagai dasar peramalan atau prediction.
Ramalan yang dimaksud bukan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan, tetapi lebih tepat dikatakan kalau teori ekonomi mikro dapat membuat ramalan yang kondisional. Nah, kalian tahu nggak sih apa contoh ramalan kondisional? Oh, belum tahu ya. Nah, Ibu jelaskan ya. Contohnya itu dalam model keseimbangan pasar. Dikatakan bahwa bila kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif dan kurva penawaran memiliki kemiringan positif, maka adanya kenaikan harga di atas harga keseimbangan akan menciptakan kelebihan barang di pasar. Nah, jadi hasil ramalan yang diperoleh harus didasarkan pada asumsi-asumsi atau anggapan dasar tertentu. Selain itu, ekonomi mikro juga dapat diterapkan pada pengambilan kebijakan perekonomian, yaitu untuk menganalisis tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan untuk memperoleh untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya pengaruh kebijakan pemerintah di bidang upah buruh terhadap alokasi sumber daya di kegiatan produksi, atau pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan dan biaya hidup yang ditanggung oleh rumah tangga konsumen. Nah, untuk bagi dunia usaha sendiri, metode-metode yang dikembangkan dari ekonomi mikro seperti teori produksi dan teori konsumsi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, kalian boleh menyimak video pembahasan yang Ibu berikan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube saya, Vian Lukas. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini dan semoga bermanfaat. Enjoy! Kita akan membahas siapa saja pelaku ekonomi dan apa peran mereka masing-masing. Selain itu, kita secara khusus juga akan membahas tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Kedua hal ini kita bahas karena semua kegiatan ekonomi berkaitan dengan konsumsi dan produksi. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga keluarga memiliki faktor-faktor produksi. Mereka memiliki lahan dan menyediakan tenaga kerja. Mereka juga dapat menjadi pengusaha, pemegang saham, pemilik, dan mitra perusahaan. Interaksi rumah tangga dengan sektor-sektor lain dilakukan dengan cara membeli atau menjual. Ada dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama adalah sebagai konsumen, dan yang kedua sebagai produsen. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi, seperti tenaga kerja. Tenaga kerja atau jasa sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain tenaga kerja, rumah tangga keluarga juga memiliki faktor produksi yang lain, seperti tanah dan modal. Dari faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga tersebut, rumah tangga keluarga akan memperoleh pendapatan seperti gaji dan upah. Jika pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran, mereka dapat menyimpan sebagian dari pendapatan tersebut di lembaga keuangan atau bank. Simpanan ini kemudian dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain, seperti perusahaan atau rumah tangga keluarga yang lain yang membutuhkan. Pinjaman ini dapat digunakan oleh rumah tangga keluarga yang lain untuk membeli rumah, mobil, atau kebutuhan lainnya. Perusahaan juga dapat menggunakan pinjaman ini untuk membeli mesin, perlengkapan, gedung, serta menggaji tenaga kerja. Pihak-pihak yang melakukan pinjaman ini kemungkinan besar memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya. Dengan proses ini, uang yang disimpan oleh rumah tangga keluarga masuk kembali dalam proses ekonomi berupa pengeluaran bisnis.
Secara singkat, rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi atau unit-unit yang digunakan untuk proses produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Ciri yang kedua, total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari balas jasa faktor produksi yang mereka miliki. Balas jasa ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ciri yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Ciri yang keempat, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Ciri yang kelima dan yang terakhir, jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemilikannya, rumah tangga produsen atau perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Perusahaan swasta dan perusahaan negara berbentuk persero hampir sebagian besar bertujuan untuk mencari laba. Contoh perusahaan negara adalah PT Telkom, PT PLN, PT Kimia Farma, dan PT Kereta Api Indonesia. Sementara itu, contoh perusahaan swasta adalah PT Indofood, PT Astra Internasional, dan PT Sido Muncul. Rumah tangga produsen diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Ciri yang kedua dari rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga keluarga, serta memberikan balas jasa berupa upah, gaji, dan sewa kepada rumah tangga keluarga yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, yaitu berupa barang dan jasa. Ciri berikutnya dari rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Kemudian masih ciri-ciri rumah tangga produsen, yaitu rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Berikut ini adalah interaksi antara rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang bagian A. Rumah tangga konsumen atau sering disebut sebagai rumah tangga keluarga adalah pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau keahlian. Tangga konsumen menawarkan atau meminjamkan faktor produksinya kepada rumah tangga produsen. Maka rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa pendapatan atau upah atau bunga atau balas jasa dari pendapatan sewa karena telah menawarkan atau meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen mendapatkan penghasilan dari faktor produksi yang ditawarkan kepada rumah tangga produsen. Maka rumah tangga konsumen kemudian menggunakan balas jasa tersebut atau pendapatan tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa berkat faktor-faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen bisa menghasilkan barang dan jasa
yang kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah atau negara. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal tersebut, maka pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga pemerintah atau negara memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengendali perekonomian. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu badan usaha milik negara. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, bandara, waduk, terminal, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian, faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh badan usaha milik negara. Selain itu, rumah tangga negara atau pemerintah juga membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Contoh belanja rutin adalah pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara atau ASN. Contoh belanja pembangunan adalah pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, jalan tol, bandara, rumah sakit, dan lain-lain. Uang yang dibelanjakan tersebut berasal dari pajak, serta dari laba atau keuntungan yang diperoleh oleh BUMN atau badan usaha milik negara, serta pinjaman atau utang dari negara lain atau pihak lain. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut akan menjadi sumber penghasilan untuk rumah tangga keluarga maupun untuk rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai pengendali perekonomian, rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Pemerintah juga berusaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik untuk menjalankan usaha, seperti melakukan distribusi pendapatan yang merata agar tidak timbul jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin. Distribusi pendapatan ini dilakukan pemerintah dengan penerapan dan pemungutan pajak yang dapat membantu masyarakat kurang mampu. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti untuk kesehatan, pendidikan, dana sosial, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Nah, materi selanjutnya kita tentang pelaku ekonomi mikro. Struktur perekonomian Indonesia terdiri atas beberapa kelompok pelaku ekonomi, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Untuk ekonomi rakyat atau usaha mikro merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Nah, usaha mikro ini umumnya bergerak di bidang pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Sehingga usaha mikro atau usaha kecil ini memiliki keunggulan dalam hal memanfaatkan sumber daya alam di daerah setempat. Nah, jadi usaha-usaha mikro ini justru beroperasi secara kompetitif dan tidak banyak menerima subsidi dari pemerintah jika dibandingkan dengan perusahaan besar.
Sehingga hal ini menuntut usaha kecil agar lebih efisien. Dengan demikian, perkembangan usaha mikro memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha mikro sangat mudah ditemui di sekitar kita. Sebagai pelaku ekonomi di tingkat mikro, usaha mikro kecil bersama badan-badan lain seperti badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta atau BUMS memiliki pola perilaku interaksi yang dapat mempengaruhi perekonomian secara makro. Contohnya itu seperti ketika BUMS ingin melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan. Maka secara mikro keputusan tersebut dapat diterima, namun secara makro akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Sehingga sebaliknya, kondisi di tingkat makro juga dapat memengaruhi perusahaan secara mikro. Contohnya ketika terjadi inflasi, Bank Indonesia cenderung menerapkan kebijakan yang akan memberatkan dunia usaha atau pelaku ekonomi di tingkat mikro. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan kebijakan di tingkat makro yang berpengaruh positif pada pelaku ekonomi mikro. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semua? Kalau tidak ada, Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Untuk hari ini, Ibu tidak memberikan tugas karena Ibu rasa materi kali ini mudah dipahami dan kalian pasti banyak lah yang udah paham ya. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah adanya ekonomi makro dan ekonomi mikro, mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, dan mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan yang dimana contohnya ada tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Baik, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.